أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melekat dalam ingatan kita di saat kita bergembira dalam suasana lebaran Idul Fitri di bulan yang lalu. Saudara-saudara kita di Palestina sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam suasana mencekam. Al-Quds kembali diserang secara membabi buta. Gaza pun tak luput menjadi sasaran rudal-rudal ganas Israel. Para pejuang HAM kembali bungkam. Para penguasa negara adidaya seperti Amerika kembali menunjukkan sikap bermuka dua. Para penguasa Muslim, khususnya para penguasa Arab, kembali hanya bisa berdiam diri, hanya pandai mengecam dan berotorika. Ditambah sedikit bantuan kemanusiaan, tak sedikit ada kemauan untuk mengirimkan tentaranya berjihad membela kaum muslim di Palestina. Padahal jelas sudah ratusan korban wafat akibat keganasan kaum Zionis, ratusan lainnya pun terluka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Siapa saja yang membunuh satu orang bukan karena orang itu membunuh yang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa kejadian-kejadian pembantaian muslim Palestina terjadi begitu saja? Dan mengapa bahkan ada pihak-pihak yang membabi buta membela negara Israel dan menyatakan bahwa tanah suci tersebut sesungguhnya itu adalah milik Israel, laknatullah. Mengapa dengan sesuka hatinya mereka memotong-motong sejarah hanya untuk mengikuti hawa nafsunya? Oleh karena itu, saudaraku, mari kita luruskan sejenak sejarah tanah suci Palestina tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Palestina saat ini sesungguhnya dimulai sejak 4.000 tahun yang lalu atau 2000 tahun sebelum Masehi, saat Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia atau Irak saat ini. Lalu beliau pindah ke Hebron, Palestina, dan bertemu dan menikah dengan Sayyidah Hajar dan Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Hajar lahirlah keturunan yang bernama Ismail. Isma artinya mendengar, Il artinya Tuhan. Ismail berarti Tuhan mendengarkanku. Dan dari Sayyidah Sarah lahirlah Ishak, yang artinya Tuhan menggembirakan aku. Nabi Ibrahim mewariskan Masjidil Haram kepada Ismail dan Nabi Ibrahim mewarisi Masjidil Aqsa kepada Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Yakub dengan nama lain Israel, yang berasal dari kata Isra artinya hamba yang taat, Il artinya Tuhan, Israel artinya hamba Tuhan yang taat. Yakub atau Israel adalah Nabiullah yang sangat taat. Dari Yakub inilah lahir 12 keturunan sebagai awalun dari Bani Israel. Mereka adalah Ruben,
Simon atau Samaun, Levi, Yahuda, Isakar, Sebulun, Gad, Yeshur, dan Neviti, Yusuf, serta Bunyamin. Anak yang keempat ini nanti menjadi masalah di kemudian hari. Tetapi saat itu mereka semua masih beragama Islam. Belum ada agama Yahudi yang baru nantinya lahir setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam pada 930 sebelum Masehi dengan pahamnya Yudaisme. Apalagi agama Nasrani yang baru lahir di tahun 325 Masehi melalui konsili Nisia I masa Kaisar Romawi Konstantinus. Keturunan Yakub atau Bani Israel saat itu beragama Islam. Adalah benar 12 putra Yakub pernah membuat kesalahan dalam persekongkolan pembunuhan Yusuf. Namun di saat mereka berhijrah ke Mesir mengikuti Yusuf, mereka semua bertaubat dan memohon kepada ayahandanya Yakub untuk berdoa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu mereka hidup melahirkan keturunan-keturunan dalam beberapa generasi yang menyebar di berbagai penjuru dunia termasuk Mesir dan Palestina. Dan sejarah menggambarkan setelah peninggalan Yusuf alaihissalam, keturunan-keturunan ini mulai kembali menunjukkan sifat dan karakternya yang selalu membuat kekacauan, keras kepala, mencari keuntungan sendiri, membunuh para nabi dan sebagainya, yang sangat menyimpang dari apa yang diajarkan oleh kakek buyut mereka Yakub alaihissalam. Itulah mengapa Al-Quran dengan keagungannya, dengan keindahannya menyebut mereka dengan Yahud, yang berasal dari kata hadu atau berarti kembali. Seakan Allah ingin mengingatkan bahwa hei kaum Yahudi, kembalilah kalian kepada ajaran kakek buyut kalian Yakub. Sampai setelah 400 tahun sepeninggalan Yusuf alaihissalam, pemerintah Mesir dipimpin oleh raja atau Fir'aun Ramses II atau Qabus bin Yusuf di saat kelahiran Musa, yang kemudian mati dan digantikan oleh Fir'aun yang kini viral kisahnya, yang bernama Walid bin Mus'ab, yang kemudian ditenggelamkan Allah saat Musa menyelamatkan Bani Israel dari penindasan dan kejaran Fir'aun tersebut. Setelah Musa berhasil menyelamatkan pengikutnya dari kejaran Fir'aun, Bani Israel ini kembali berulah dan membangkang kepada Musa alaihissalam. Mereka meminta Tuhan yang baru, lalu diarahkan oleh Musa, tapi mereka masih membangkang. Ditinggalkan sebentar sudah melawan, bahkan mencoba mempersekusi Nabi Harun alaihissalam. Lalu diberikan kesempatan dan jaminan kemenangan untuk masuk dan tinggal di tempat yang damai, juga mereka membangkang. Mereka mengingkari perintah Allah untuk kembali ke Palestina karena salah satu sifat mereka memang penakut, apalagi terhadap kaum yang besar dan tangguh yang mendiami Palestina saat itu. Padahal Allah telah menunjukkan kuasanya saat mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun melalui Nabi Musa alaihissalam. Kisah pembangkangan ini diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21 sampai dengan ayat 26. Sepeninggalan Musa, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun di tahun 1190 sebelum Masehi, yang kemudian membawa Bani Israel menguasai daerah bagian timur Palestina. Tercatat juga Nabi Daud alaihissalam juga pernah memerintah di wilayah Palestina. Kepemimpinan Nabi Daud kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman alaihissalam 963 sampai dengan 923 sebelum Masehi. Saat kepemimpinan Sulaiman inilah Palestina berada dalam kondisi yang tertinggi dalam segala aspek kehidupan. Namun setelah Sulaiman alaihissalam wafat, kondisi negara wilayah Palestina terpecah menjadi dua. Muncul dua negara yang saling bermusuhan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Kerajaan Israel ini masih muslim hingga pada masa Nabi Isa alaihissalam, sedangkan kerajaan Yahuda inilah yang menjadi kaum-kaum pembangkang yang menciptakan agama baru Yahudi. Mereka zalim dan pembunuh para nabi. Yang selanjutnya mereka inilah juga melahirkan agama Yahudi di tahun 930 sebelum Masehi. Namun kerajaan ini pun runtuh pada tahun 586 Masehi. Tanah Palestina selanjutnya dikuasai oleh Nebukadnezar
Nebukadnezar dari Babilonia, lalu oleh Darius dari Persia, dan akhirnya jatuh ke tangan Romawi pada tahun 6 Masehi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa Rasulullah SAW, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau juga menemukan turunan-turunan Yahudi ini di sana. Tentunya dengan karakter yang sama seperti kelakuan mereka terdahulu, khususnya di zaman Yusuf dan Musa. Keras kepala, bahkan ada yang mau mempersekusi Rasulullah SAW. Mereka juga mengingkari perjanjian Madinah dan menghasut orang-orang Islam di Mekah untuk berkoalisi dengan mereka menyerang orang-orang Islam di Madinah. Namun dahsyatnya Rasulullah SAW, kekasih Allah, apa yang belum bisa diselesaikan oleh Nabi Musa alaihi salam dalam periode lahirnya hingga beliau wafat dapat dituntaskan dengan sangat singkat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya, saudaraku? Karena manhaj terdahulu tentang Yahudi diberikan gambaran kepada beliau oleh Al-Quran, dan beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengatasi mereka. Subhanallah, dalam umur Rasulullah, dari wahyu-wahyu dan risalah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, baginda sempat menuliskan manhaj Yahudi ini dalam kurikulum tentang Baitul Maqdis atau Palestina, di mana kondisi di sana banyak yang harus diluruskan, dan Allah membimbing bagaimana cara dan strateginya untuk mengatasi masalah tersebut. Kurikulum ini selanjutnya dilaksanakan di masa Khalifah Umar bin Khattab dan berhasil menaklukkan kembali dengan damai kota suci Palestina pada tahun 636 Masehi, di mana setelah terjadi perang Asnadid yang dimenangkan umat Islam terhadap negara adidaya saat itu Romawi, Uskup Agung Severinus saat itu meminta Umar sendiri yang membukakan pintu gerbang Yerusalem di atas sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Umayyah, yang berisi umat Islam dan Nasrani silahkan tinggal, dan Umar tidak akan pernah mengganggu gereja. Sejak itu Palestina kembali dikuasai kaum muslimin dengan penuh kedamaian, toleransi, dan penuh keberkahan selama kurang lebih 4,5 abad lamanya, bukan waktu yang sebentar. Kemudian hal kedamaian tersebut bertahan sampai dengan kemudian terjadi penyerangan kembali oleh tentara salib Eropa yang mulai serangan militernya pada tahun 1098 Masehi. Saat itu kondisi umat Islam sedang terpecah belah. 40 tahun kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang ketika itu menjadi pemimpin Islam berkeinginan mengembalikan kejayaan Islam di Palestina, maka dilakukanlah ekspansi perebutan kembali Palestina. Kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi dimulai dari Hittin, berlanjut pada kota Akka, Nasyar, Safuriyah, Kaisaria, Haifa, Nablus, Janin, Hebron, Ramallah, Bethlehem, hingga puncaknya tanah suci Baitul Maqdis pada tanggal 28 Rajab 583 Hijriah bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Masehi. Sejak itu sampai dengan 8 abad lamanya lagi Palestina kembali dalam kepemimpinan Islam hingga Khilafah Turki Utsmani. Palestina damai, tanpa konflik. Islam menunjukkan keagungannya. Islam menunjukkan kehadirannya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sejak Khilafah Utsmaniyah runtuh di 1924 Masehi, akhirnya bumi Palestina jatuh ke tangan Zionis, sang agresor dan penjajah. Zionis Yahudi berhasil mendirikan entitas negaranya pada tahun 1948 dan mengusir lebih dari 2/3 rakyat Palestina setelah membunuh, menyiksa dengan membabi buta penduduk Palestina yang tidak bersalah. Tidak peduli apakah dia laki-laki, perempuan, remaja, dan bahkan bayi sekalipun. Di tahun 1948 tersebut mereka menduduki 56% tanah Palestina, yang kemudian melalui perang 1967 sudah lebih 77% wilayah Palestina dikuasai, dan terus bertambah hingga saat ini mereka telah menduduki lebih dari 85% tanah Palestina.
Masalah Palestina itu bukanlah terletak pada hanya makanan dan obat-obatan. Meski hal tersebut penting, namun tidak pada titik itu masalahnya. Tetapi masalahnya adalah ini mengenai penjajahan Zionis kaum Yahudi. Ini yang menjadi pokok masalahnya. Karena itu, untuk mengembalikan Al-Quds dan membebaskan kembali Palestina dari cengkraman kaum Zionis Yahudi saat ini, apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi dalam berjihad dengan mengimplementasikan kurikulum Baitul Maqdis yang dibuat oleh Rasulullah SAW dari manhaj terdahulu patut kita teladani dan kita pelajari. Sungguh, jika ada kemauan politik dari para penguasa Arab dan Muslim, jihad untuk mengusir kaum Zionis Yahudi bukan perkara yang sulit dilakukan. Namun faktanya, setelah pendudukan Palestina oleh kaum Zionis Yahudi berjalan lebih dari 70 tahun, mengharapkan para penguasa Arab dan Muslim untuk mengerahkan pasukan mereka untuk berjihad membela Palestina ibarat jauh panggang dari api. Padahal dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebahagian menguatkan sebahagian yang lain. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 54, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau berpaling dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Apakah kita mau masuk ke dalam golongan yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak, maka tolonglah agama Allah. Tolonglah saudara-saudaramu kaum mukmin dan muslim di Palestina. Jika kau bisa menolong dengan tanganmu, maka tolonglah dengan tanganmu. Jika kau tak mampu menolong dengan tanganmu, maka tolonglah mereka dengan lisanmu. Dan jika kau tak mampu juga, tolonglah dalam hatimu. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Tapi saudaraku, ingat juga kisah cicak dan burung pipit di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Si burung kecil yang hanya mampu meneteskan setetes air dengan tujuan memadamkan api yang tak mungkin padam dengan itu. Tapi sungguh Allah maha mengetahui niat dan usahanya sudah maksimal dalam kapasitasnya menolong Ibrahim sekaligus menolong agama Allah. Sementara cicak berusaha menghembuskan nafasnya untuk membesarkan api, walaupun tidak berdampak, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat dan keberpihakan cicak kepada kezaliman Namrud dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai saudaraku, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa. Begitu mudahnya bagi Allah untuk menghancurkan Zionis Israel dan semua kroni-kroninya. Tapi sungguh Allah Maha Bijaksana. Apa yang akan tersisa untukmu saudaraku jika Allah dengan kun fayakun menghancurkan Israel, seperti kisah tentara Abraha yang menyerang Ka'bah, dihancurkan Allah dalam sekejap melalui burung-burung ababil yang kecil itu. Maka saudaraku, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan persaudaraan kita sesama muslim. Mari kita perkuat agama ini dalam segala lini, mulai dari pendidikan, teknologi, industri, ekonomi, politik, dan peradaban Islam. Kisah Palestina itu adalah barometer, tetapi penindasan umat Islam tidak hanya terjadi di Palestina,
namun terjadi di berbagai penjuru dunia ini. Semua itu karena kita masih tertinggal, kita masih lemah, dan kita masih tercerai-berai. Wahai muslim dan mukmin di seantero dunia, bersatulah dalam panji Rasulullah SAW. Rapatkan barisan kita dan kita bantu agama Allah semaksimal kemampuan kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba yang selalu di garis depan menolong agama Allah dalam ketakwaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم